Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Syaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Tepatnya ya, saya mulai ya, katakanlah saya akan mendeteksikan ya sampai 48 jam ke depan. Ingat ya, sampai 48 jam ke depan. Untuk temennya sendiri ya, mari kita lihat bersama-sama ya. Yang jelas apakah yang terjadi ya selama 48 jam ke depan. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah tema. Oke sobat ya, bagaimana nantinya ya, biar tidak bingung, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Langsung saja saya akan tarik energi kalian semua, semoga bisa selaras. Oke sobat ya, perlu saya jelaskan kembali ya. Ini nanti saya akan mendeteksikan ya, kemungkinan besar ya yang bakal terjadi selama 48 jam ke depan. Nah, di sini kan ada 3 kartu ataupun 3 clue. Yang pertama asmara, yang kedua pekerjaan, yang terakhir masalah keuangan dan kerezekian. Oke ya, bagaimana nantinya silakan ditonton ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara dulu. Di kartu
utama ya, muncul petunjuk jasman ini untuk asmara kalian ya. Ada malaikat meniup trompet, beberapa mayat terbangun ya. Terus di sini kartu konflik muncul petunjuk Ace of Cup. Ada cup ya, dalamnya terisi air penuh. Ini airnya sampai tumpah-tumpah sobat ya. Oke, sekarang kita deteksi dulu ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sobat di cenderung batin ya. Untuk masalah asmara ya, di sini kelihatannya kemungkinan besar ya sampai 48 jam ke depan ya. Ini kelihatannya banyak yang sedang menanti sebuah kabar ya, yang saya rasakan ya, menanti sebuah berita mungkin ya. Mungkin kalian sedang dijanjikan pasangan kalian ini sedang berharap menunggu, entah dijanjikan sebuah mungkin pertemuan-pertemuan, entah dikasih kejutan-kejutan apapun itu yang membuat kalian bahagia, yang membuat kalian senang. Bisa aja seperti itu. Dan juga bisa Jasmine ini memberikan sebuah sinyal ya, bahwasanya mungkin kalian yang saat ini lagi berkonflik ya, ataupun sedang menghadapi sebuah masalah ataupun problem, ini kelihatannya kalian juga menanti jawaban gitu loh, menanti kabar ya, apakah nanti asmara kalian itu bisa bersatu kembali, atau mungkin asmara kalian itu nanti bisa baikan lagi, bisa damai lagi, bisa dingin lagi. Itu yang sedang saya rasakan ya dari energi kalian semua. Jadi sekali lagi banyak ini ya dari sahabat di cenderung batin ketika saya membahas tentang faktor asmara. Di sini kelihatannya banyak dari kalian yang sedang berharap ataupun sedang menunggu kabar ataupun informasi seperti yang barusan saya jelaskan. Kira-kira seperti itu ya. Terus di kartu konfirm muncul petunjuk Ace of. Ini menandakan apa? Ini menandakan ya bisa saja hal-hal yang mungkin tidak terduga ya. Dalam arti mungkin akan ada kejutan yang baik, mungkin akan ada kepositifan. Jadi apapun hambatan kalian tentang asmara ya, di sini kelihatannya ya bisa saja akan ada sebuah baikan kembali sih. Ya, itu yang saya rasakan. Yang ada konflik, yang ada problem, ini bisa baikan lagi, bisa damai lagi, bisa dingin lagi. Ya, kayak seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi keduanya ya. Ya, setelah saya deteksi ya secara penerawangan ya di sini, meskipun kedua kartu ini menandakan baik ya, ataupun menandakan sebuah kartu yang positif, tapi kalau saya mendapatkan petunjuk secara penerawangan di sini sekali lagi ya, kalau saya presentasikan yang mengalami sebuah problem, yang mengalami sebuah hambatan ataupun sebuah masalah ataupun sebuah konflik ya, ini bisa saja berkisar sekitar 80% sobat. Jadi 80% itu grafik yang tinggi. Artinya apa? Artinya masih banyak dari kalian yang memang mungkin artinya sebuah problem ya. Dan kalian kelihatannya banyak ini yang saya rasakan energi kalian banyak yang mungkin sedang berusaha keras, berjuang keras ya, ingin mengembalikan kondisi asmara agar bisa stabil, agar bisa damai, agar bisa bahagia, agar bisa senang seperti yang mungkin dulu pernah kalian rasakan. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kondisi kalian ini kelihatannya banyak yang ada problem di sini. Makanya saya barusan mengatakan sekitar 80% kalau saya presentasikan. Artinya kan banyak hambatan kalian, banyak masalah di sini. Nah, gitu loh. Yang tidak bermasalah ya mungkin sekitar 50%. Gitu loh. Yang artinya tidak terlalu sulit lah ya. Ketika ada masalah pun tidak terlalu sulit. Bahkan saya merasakan masih tenang, masih damai, masih tentram antara kalian sama pasangan itu sekitar 50% coba. Artinya apa? Ya itu tadi. Artinya kalau dilihat dari informasi kedua kartu dan secara penerawangan saya ya, bisa saya simpulkan ya. Maksud saya sampai 48 jam ke depan ya,
ini kebanyakan besar banyak yang berkonflik asmaranya. Jadi waspada ya buat kalian. Bisa saja loh saat ini sudah kalian rasakan. Itu loh yang saya maksud. Artinya saat ini bisa saja kalian sedang mengalami sebuah problem, sedang mengalami sebuah konflik sehingga kalian adanya pemikiran, terkadang dibikin capek, dibikin lelah, gitu loh. Meskipun sudah berjuang keras, berusaha keras, tapi asmara kalian masih belum bisa stabil, masih ada masalah-masalah. Maka bisa dipahami ya. Jadi masalah damai, masalah yang tentram, ini kelihatannya cuma 50% loh sobat, 80% ini tinggi loh. Meskipun di sini menggambarkan dua kartu yang positif loh. Entah ya kenapa ya gitu loh. 80% kalian banyak yang terhantam masalah. Nah gitu loh. Nah makanya sekali lagi barusan saya mengatakan yang masih damai, masih tentram untuk saat ini ya, waspada sampai 48 jam ke depan. Bisa saja tiba-tiba kalian terhantam masalah, terhantam konflik sobat. Seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya lihat ya faktor asmara ini ya. Ini kira-kira saya akan tarik ya 6 zodiak yang menempati di asmara ini seperti maksud saya apa saja zodiak tersebut ya. Seperti sekarang kita lihat ya, ini asmara yang lagi banyak konflik ini kayaknya ya. Ini kalian yang mempunyai zodiak Cancer ya. Terus kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius. Selanjutnya kalian yang mempunyai zodiak Scorpio, ini ketiga. Keempat, kalian mempunyai zodiak Gemini. Kelima, kalian mempunyai zodiak Virgo. Keenam, kalian yang mempunyai zodiak Pisces. Oke ya, langsung saya jelaskan ya, biar tidak lama-lama. Nah, ingat ya, zodiak maksud saya keenam zodiak yang sudah keluar ini dengan tarikan energi terkuat, ini waspada ya buat keenam zodiak ini. Artinya apa? Artinya di sini katanya kalian akan rawan terhantam sebuah problem, terhantam sebuah konflik. Makanya saya tadi mengulang-ulang waspada sobat. Untuk 48 jam ke depan bisa saja yang mempunyai 6 zodiak ini yang kalian mungkin merasakan asmara lagi damai, lagi baik-baik saja, lagi dingin. Ini tiba-tiba akan terserang sebuah masalah loh. Akan ada konflik loh buat kalian. Makanya secara persentase menunjukkan bahwa ke-6 zodiak di sini levelnya tinggi sekitar 80%. Artinya apa? Ya, artinya yang sering terhantam masalah asmara. Ini 6 zodiak ini energinya sangat kuat ya. Rawan terhantam sebuah problem asmara di sini. Kalau saya rasakan sih ya bisa saja ini ada kayaknya sih ada yang saling meninggalkan juga ya. Ya, ada yang saling putus ya di sini. Itu loh. Mungkin yang lajang masih sulit menemukan jodoh,
yang berpacaran di sini rawan sekali putus. Bahkan saya tadi melihat sepertinya sudah banyak yang putus ya gitu loh. Yang menikah sudah, yang maksud saya yang menikah juga demikian ya. Rawan terhadap konflik. Saya juga merasakan di sini. Akhirnya apa? Ya saling meninggalkan juga di sini. Ya gitu loh. Seperti itu ya. Banyak ini 6 zodiak di sini. Jadi waspada ya untuk 6 zodiak di 48 jam ke depan. Nah, bisa saja apa yang sudah saya informasikan ini sudah terjadi, sudah kalian rasakan. Insya Allah di sini resonate dan tepat ya, di atas 98%. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Ingat-ingat ya zodiaknya. Oke, sekarang kita cek ya bagaimana energi kalian di faktor pekerjaan ataupun karir. Kartu pertama muncul petunjuk The Empress ya. Ada wanita sedang duduk santai ya. Di sini kartu konflik muncul petunjuk dua. Ada wanita juga memegang 2 tongkat. Pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari semua sobat di channel Ruang Batin ya. Ini saya merasakan kalau di faktor pekerjaan sih saya rasa apa ya mungkin 48 jam ke depan saya rasa masih banyak yang merasakan kestabilan ya. Adanya mungkin pencapaian target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan kesuksesan. Ini kelihatannya akan banyak yang diuntungkan ya. Beda sama asmara. Ini jelas loh ya. Energinya kuat mengatakan ya sekali lagi bahwa banyak dari sahabat di channel Ruang Batin di sini memberikan sebuah energi yang saya tangkap, yang saya rasakan ini. Kalau masalah pekerjaan kelihatannya kalian lebih banyak yang akan diuntungkan ya sampai 48 jam ke depan. Di Empress akan ada pencapaian, akan ada kestabilan di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas di kartu kosmos juga muncul petunjuk Tuhan. Ini memberikan sinyal apa? Ini memberikan sinyal bahwasanya semesta ya, sedang banyak mendukung kalian, sedang banyak membantu kalian di seputar pekerjaan sampai 48 jam ke depan. Ini kelihatannya akan ada pencapaian-pencapaian di sini. Mungkin akan ada kejutan, minimal suasana pemikiran ataupun suasana batin ataupun hati kalian ada ketenangan sobat. Selamat ya. Ini kayaknya kalau di faktor pekerjaan ini bagus ini ya. Sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan di sini mantap ya. Kalian didukung 2 kartu yang positif. Ya. Tetapi secara penerawangan saya juga melihat di sini ada kelancaran sobat. Mungkin yang kesulitan mencari kerja misalkan, bisa saja akan ada info buat kalian. Apalagi mungkin kalian yang sedang melamar pekerjaan, mungkin dulu sampai ataupun kemarin belum ada panggilan, insya Allah ya gitu loh. 48 jam ke depannya. Ya besok-besoknya lebih 1 hari lah kira-kira seperti itu. Cuma yang paling pakem 48 jam ke depan. Ini kelihatannya akan ada sebuah panggilan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin yang kerjanya itu apa ya bisa dikatakan ya kalau nggak ada harapan misalkan ya kali maksud saya di bidang jasa lah ketika mungkin kalian belum ada job ini bisa saja tiba-tiba ada orang nyamperin kalian sesuai dengan kemampuan kalian memberikan sebuah kerjaan buat kalian katakanlah ibaratnya seperti itu sobat ya. Ini mantap ya jelas di sini saya merasakan lebih kuat ya. Jadi bisa dikatakan kalau keberuntungan di faktor pekerjaan ataupun karir ya ini terdeteksi sekitar 90%. Akan banyak keberhasilan buat kalian. Bisa saja akan ada pencapaian sehingga kalian merasakan hasil yang puas seperti apa yang kalian impikan atau yang kalian harapkan. 90% loh sobat. Kalau masalah untuk hal-hal kemungkinan terburuk ya ini sangat rendah. Bisa dikatakan di 40% lah rendah. Berarti apa?
kalian lebih diuntungkan di faktor pekerjaan sampai 48 jam ke depan. Bisa diartikan ya mungkin akan minim masalah, entah kalian bermasalah sama teman sepekerja sendiri ataupun atasan kalian ataupun bos kalian, kira-kira seperti itu ya, akan minim masalah. Artinya di situ akan ada pencapaian, akan ada ketenangan, bagus ya, seperti itu. Ingat ya, 90% kalian akan diuntungkan, 40% kalian dirugikan. Artinya masih ada peluang yang cukup baik. Beda kalau sama asmara. Kalau asmara di sini 80% kalian kurang diuntungkan, hanya sekitar ya 50% kalian diuntungkan. Beda lo ya, jauh sekali bedanya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya ya, yang diuntungkan di faktor pekerjaannya. Karena di sini pekerjaan terlihat masih cukup aman lah, bahkan ada pencapaian. Oke sobat, sekarang kita lihat 6 zodiak ya, yang diuntungkan di faktor pekerjaan ini. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Taurus ya. Yang kedua, kalian selamat juga yang mempunyai zodiak Cancer. Ketiga, selamat kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius. 4, selamat kalian mempunyai zodiak Capricorn. 5, selamat kalian mempunyai zodiak Aries. 6, selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ya untuk faktor kerezekian ataupun keuangan. Jika terutama muncul petunjuk 5 tongkat saling menyerang ya. Five of Wands. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Moon. Ada 2 ekor serigala menjaga benteng ya. Kita deteksikan dulu. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua seperti cenderung batin ya tentang keuangan ataupun rezeki. Ini kelihatannya waspada ya. Banyak dari kalian ini kelihatannya yang mungkin disulitkan secara keuangan. Banyak hambatan lah, banyak sendatan lah, pengeluaran lebih besar ya. Seakan-akan kalian dapat uang itu hanya cuman mampir saja, tetapi habis itu keluar lagi buat ini buat itu. Seakan-akan sulit adanya sebuah simpanan, sulit adanya sebuah tabungan ini. Banyak yang menurun saya rasakan ya, banyak adanya sebuah keterpurukan, kesulitan. Bahkan di sini ada beberapa konflik ya buat kalian. Bisa saja kalian konflik sama orang di sini. Ya mungkin tentang masalah hutang piutang, bisa saja seperti itu. Atau bisa saja kalian konflik sama pasangan kalian. Pokoknya seputar keuangan di sini ya. Ini bisa saja terjadi di 48 jam ke depan. Apalagi kalian dikonfirmasi muncul petunjuk demun cepat. Ini harus diwaspadai ketika muncul demun, artinya apa? Ada energi negatif yang kuat di situ. Ada tembakan black magic yang juga cukup kuat juga di situ. Itu tadi sehingga bisa memacetkan ya, ataupun bisa menghambat, ataupun bisa membuat sendatan-sendatan ya, di masalah keuangan ataupun kerezekian kalian masing-masing. Seperti itu, karena jelas di sini
memang ada, saya sengaja memang ada orang toksik, orang iri gitu loh, yang berusaha untuk memang menutup rezeki kalian. Kira-kira seperti itu, jadi waspada ya. Oke, sekarang saya deteksi ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, di sini jelas ya, luar biasa, banyak hantaman energi negatif yang sudah terkirim, black magic yang sudah merasuk, yang sudah mengakar di dalam diri kalian masing-masing. Makanya jangan heran, jangan kaget sobat, ketika kalian sudah bekerja keras, berjuang keras, tapi hasilnya belum bisa maksimal. Ya memang dapat uang kalian, tapi seakan-akan uang itu hanya mampir di tangan kalian, dan itu seakan-akan cepat habisnya, cepat lagi keluar. Itu yang saya rasakan. Ya, luar biasa di sini. Ada penurunan yang cukup signifikan sih ya. Oh, luar biasa ya. Jadi kayaknya banyak yang diserang di masalah kerezekian ya buat kalian. Seperti itu sobat ya. Ini yang saya rasakan, yang saya terawangkan. Adanya kebingungan, adanya kepanikan ini. Gak tahu ya ini energinya siapa semua ini yang ketarik. Ya, sekarang kita lihat secara zodiak ya. Sobat ya, sekarang kita lihat ya. Ini yang pertama ya. Kalian yang punya zodiak Cancer. Kedua, kalian punya zodiak Virgo. Keempat, kalian yang punya zodiak Aquarius. Keenam, selamat, kalian punya zodiak Capricorn. Kelima, kalian punya zodiak Aries. Yang terakhir keenam, kalian yang punya zodiak Gemini. Ingat ya, ketika mungkin ada zodiak yang tidak keluar, entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangan, berarti apa? Berarti kalian masuk di kategori terakhir ya. Artinya bisa saja asmara kalian sama pekerjaan lolos, tapi kalian masuk di faktor keuangan. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk zodiak yang mungkin tidak muncul ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi sobat ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari 6 zodiak di sini, ini waspada ya, gitu loh. Akan ada sebuah hal yang mungkin kalian akan dirugikan secara keuangan. Gak tahu ini energinya siapa, yang jelas secara zodiak yang saya rasakan. Jadi bisa dikatakan untuk kelancaran rezeki ya, gitu loh. Untuk kelancaran rezeki sih, ya saya merasakan di sini agak beda ya. Meskipun ada yang tertutup, ada yang tertembak black magic kuat, tetapi secara penerawangan ini luar biasa ya, agak beda ini jelas. Ya bisa dikatakan 70 lah. Keuangan kalian mungkin masih lancar gitu loh. Masih dihantam rezeki-rezeki kita 70%. Nah, untuk yang masalah terpuruk ya sekitar 50% sobat. Jadi ya bisa dikatakan tidak jauh lah ya. 50 ke 70. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan sekali lagi, bisa saja ini
juga akan ada keberuntungannya, tapi nipis keberuntungannya sobat gitu loh. Maksudnya seperti itu. Bisa saja kalian akan dihantam rezeki tapi nipis. Nah, kemungkinan besar ya mungkin masih stuck lah secara energi keuangan, ya, secara penarikan, ya, energi positif kalian menarik keberkahan keuangan itu ya kira-kira masih stuck sobat gitu loh. Jadi tetap ya dikontrol masalah pengeluaran dan pemasukan. Nah, ketika 6 zodiak ini merasakan memang betul-betul syarat rezekinya banyak hambatan, masih banyak sendatan, ya berarti kalian ada sebuah tembakan black magic atau energi negatif. Saran saya harus dinetral. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan apapun informasi yang sudah saya sampaikan ini bisa jadi kemungkinan besar ya di waktu 48 jam ke depan kalian akan mengalami apa yang saya informasikan gitu loh. Nah, bisa saja ini hari ini saat ini kalian sudah merasakan apa yang sudah saya informasikan. Nah, tinggal kalian sendiri bagaimana ketika ada masalah kalian harus bisa menyikapi dengan pemikiran yang jernih, rasakan dengan intuisi, dengan hati, dengan batin gitu loh. Jangan sampai salah mengambil jalan ataupun mengambil keputusan. Kalau masalah itu logika ya segera selesaikan logika, kalau di luar logika selesaikan secara energi, dibuat kembali auranya. Intinya di situ sobat, biar kita tidak selalu mengalami sebuah keburukan-keburukan dalam hidup. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya. Biar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena apa? Karena nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri tidak mau berjuang keras mengubahnya. Tetap ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Poin ketiga apa? Perjuangkan, jangan pernah menyerah atas doa kalian dan ikhtiar kalian. Ketika itu sudah kalian jalankan semua, dirasa sudah cukup, kunci terakhir apa? Ya sudah, kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, disitu letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.